me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang membuka tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan di bulan Agustus atau pesan di bulan Agustus untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Sagittarius, ini adalah pesan di bulan Agustus. Apa pesannya untuk Sagittarius? Sebentar ya. Thank you. Oh, oke. Pesan pertama ada The Star. Jadi biasanya sesuatu yang bagus. Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountain. Happy change that bring relief from challenging time. Oke, bulan Agustus adalah bulan yang baik untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Ada kesempatan baik untuk masa depan. It's sprinkle. Hanya diperlukan keimanan, kepercayaan bahwa memang ini adalah takdir kalian untuk masa depan kalian. Gitu Sagittarius. Dan beberapa challenge atau beberapa tantangan yang terdapat di bulan Agustus itu justru sebuah perubahan di dalam kehidupan kalian. Sesuatu yang terjadi di bulan Agustus itu adalah perubahan di dalam kehidupan kalian menuju sesuatu yang baik di masa depan. Gitu. Jadi ada sesuatu hal di bulan Agustus yang membawa perubahan di dalam kehidupan kalian dan itu berguna untuk masa depan kalian, Sagittarius. Oke. Lanjut dengan The Sun. Ini juga bagus. Udah The Star, The Sun. The Sun biasanya bicara tentang kesuksesan ya. Plans that work out perfectly. Semua rencana berjalan dengan baik. Di sini perfectly berarti sempurna ya. Tapi saya nggak mau bilang kata-kata itu sempurna karena kayaknya kalau sempurna itu something yang sesuatu yang sesuatu yang apa sih yang sempurna di dunia ini gitu loh, kan nggak ada yang sempurna ya. So bilang aja gini, planningnya apapun yang kalian planningkan untuk masa depan, apapun yang kalian planningkan untuk hidup kalian itu berhasil dan berjalan dengan baik. Gitu aja ya di bulan Agustus. Oke? Amazing idea that leads to rewards and commendation. Ide-ide kalian untuk masa depan kalian itu sangat berguna dan membawa kalian menuju sesuatu hal yang akan kalian dapatkan dan itu sangat-sangat berarti demi masa depan kalian. Gitu. Gratitude for the blessing of life. Banyak berkat di dalam kehidupan kalian, terutama di bulan Agustus. Banyak berkat, banyak hal-hal yang baik, kesuksesan. It's good. So, energinya tidak berat untuk kalian yang Sagittarius. Ya. Kemudian ada Six of Winter. Positive change are on their way. A welcome relief from troubled times, traveling or relocation. Untuk kalian para Sagittarius, ada yang berpindah tempat, melakukan perjalanan secara harafiah dari satu tempat ke tempat lain, itu harafiah ya, pindah lokasi kerja, pindah rumah, pindah apa saja. Tapi juga ini bisa dalam tanda kutip. Mungkin di antara kalian akan memulai sebuah perjalanan baru. Mungkin perjalanan percintaan baru, mungkin sebuah keluarga baru, pernikahan, pertunangan, apapun itu. Ini adalah yang terjadi pada kalian di bulan Agustus. Positive change, perubahan yang positif, itu berlangsung di bulan Agustus. Kemudian beberapa hal yang kemarin nyusahin itu berakhir di bulan Agustus. That's good. Juga perjalanan secara spiritual
terjadi di bulan Agustus. So, koneksikan aja dengan apa yang kalian alami ya, para Sagittarius yang nonton ini. Saya tahu tidak banyak. Saya nggak tahu, hanya Sagittarius yang nggak banyak penontonnya. Kalau yang lain banyak. Mungkin karena Sagittarius tidak terlalu suka drama ya. Kalau zodiak lain rata-rata suka drama, jadi suka nonton yang kayak gini-gini. Oke? Gak usah protes yang bukan Sagittarius ya. Saya juga bukan Sagittarius jadi. Tree of Summer ini juga bagus. Jadi kenapa kartunya bagus-bagus ya? Ya saya ikut senang sih. Oke. News worth celebrating. Announcements such as a wedding, graduation, or births. Friends you cherish. Baru ngomong di depan situ ya, sebelum kartu ini ya. Mungkin ada yang menikah di bulan Agustus atau bertunangan atau apapun. Tadi kan sudah dibilang ya. Sebuah perjalanan baru yang dimulai di bulan Agustus. Bisa benar-benar pindah secara harafiah, bisa juga dalam tanda kutip. Ya. Berpindah dari single menjadi tidak single itu kan juga perpindahan ya. Oke. Kita buka kartu yang selanjutnya. Thank you. Oh. You want all? You want it all? You want it all? Okay. Alright. So. Okay. Yang pertama adalah Knight of Swords. Sebagian dari Sagittarius berjuang untuk sesuatu hal yang benar-benar baru. Sesuatu yang baru. Bisa orang baru? Bisa juga. Tapi kan saya lagi nggak bicara tentang cinta doang nih di sini. So, memperjuangkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang benar-benar baru. Pekerjaan baru mungkin, apapun itu dimulai di bulan Agustus. Dan sebagian dari Sagittarius melakukannya. Atau akan melakukannya. Ada Five of Wands. Sebagian dari kalian masih aja nguplek di masalah yang sama. Kok nguplek? Masih berada di masalah yang sama. Ya, di situ aja muter. Nggak bisa kemana-mana. Dan itu buat sebagian dari kalian itu menyebalkan. Kenapa? Ya iyalah. Sagittarius tuh nggak suka drama. Jadi kalau ada yang kayak gini rasanya ini nyebelin banget ya. Kok nggak keluar dari masalah yang itu aja. Orangnya juga dia lagi gitu. Yang bikin kalian pusing orang itu lagi. Bisa siapa saja. Anggota keluarga bisa, teman bisa, pokoknya ada di lingkungan kehidupan kalian. Oke, Sagittarius masih ada di bulan Agustus. So nggak apa-apa ya, be happy aja. Ada Ten of Pentacles. Kalau ini obvious. Kalau ini kelihatan banget. Permasalahan keluarga atau orang terdekat kalian di sekitar kalian itu masih bikin kalian pusing di bulan Agustus. Ini kelihatan banget karena higher authority atau orang yang kalian mungkin kalian hormati gitu, atau kalian nggak bisa nolak perintahnya, something like that. High authority tapi di keluarga ya. Nggak melulu harus orang tua sih, tapi bisa juga kan paman, tante, bude, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya orang yang dituakan atau kakak ya, itu bisa. Dan itu membuat kalian merasa dikelilingi oleh orang-orang. Ini sebenarnya orang-orang support nggak sih gitu. Padahal kan kalian sedang memulai sesuatu yang baru nih. Maunya kan disupport dong sama orang-orang itu. Tapi ini kayaknya orang-orang ini sebenarnya support nggak sih? Dan itu yang ada di pikiran kalian. Dan di bulan Agustus masih kayak gitu. Saya bilang masih, karena saya tahu beberapa di antara kalian mengalami itu sudah dari bulan-bulan kemarin. Bukan bulan Agustus saja, tapi masih ada di bulan Agustus. Dan bulan Agustus sebentar lagi. Ini aja udah tanggal 28 kan? Berarti tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi mungkin? Ya,
3 hari lagi ya. Oke, lanjut dengan Queen of Pentacles. Untuk bidang keuangan lumayan bagus. Masih seperti yang kemarin, belum ada perubahan yang berarti, tapi lumayan. Nggak ada yang susah-susah. Ini di minggu-minggu pertama masih oke-oke aja. Kita lihat minggu-minggu berikutnya ya. Ini adalah kartu minggu pertama. Oke. Di minggu kedua ada Seven of Swords yang terbalik. Sebagian dari kalian yang Sagittarius itu mendapatkan satu hal yang tidak menyenangkan, dan itu persoalannya memang masih sama dari yang kemarin. Itu tidak menyenangkan. Di Agustus masih tidak menyenangkan. Kemudian kalian juga masih harus ninggalin itu, tapi nggak bisa, masih stuck di situ, masih nggak bisa melawan dalam tanda kutip. Jadi kalian ngerasa ini mau saya tinggalin nih, tapi nggak bisa. Saya bawa-bawa terus apapun itu, dan jadi beban. Di minggu kedua ada The Chariot. Ini adalah kemajuan, movement, kemajuan yang berarti, dan itu adalah kesuksesan untuk kalian. Tapi The Chariot juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, karena ini berhubungan dengan dalam tanda kutip perang. Setiap manusia punya masalahnya sendiri-sendiri, dan itu kita sebut aja itu adalah perang kita ya, perang kita di kehidupan kita gitu. Nah, The Chariot ini adalah persiapan untuk menghadapi itu semua. Tapi kalian tahu The Chariot itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, atau sesuatu hal yang walaupun itu kayak kita berangkat perang, kita menghadapi masalah kita, tapi kita tahu masalahnya akan selesai. Dan iya, itu akan selesai di bulan Agustus. Ada movement, ada perubahan, ada kemajuan di bulan Agustus. So aminin aja yang bagus-bagus ya Sagittarius, karena itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian, yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian di minggu kedua di bulan Agustus. Lanjut dengan Ace of Wands. Oke. Untuk kalian yang ngerasa bahwa masalah lama itu memang nggak bisa kalian lepaskan, ya udah, tidak apa-apa. Itu toh sesuatu hal yang harus kalian hadapi, tapi kalian bisa menghadapi itu dengan baik kok. Oke, karena itu di bawah kartu Ten of Pentacles. So balik lagi, ini higher priority apa sih? I don't understand. Oke, prioritas tertinggi di dalam kehidupan kalian itu apa? Nah, itu dia yang tetap kalian pegang. Misalnya prioritas kalian adalah karir kalian, oke, fokus saja ke situ. Di bulan Agustus fokus saja ke situ. Apapun yang menjadi prioritas kalian, itu yang kalian pegang, karena itu yang akan menyita perhatian kalian di minggu kedua bulan Agustus. Lanjut, masih di minggu kedua ada Four of Swords yang terbalik. Ini bagus karena terbalik justru. Ada sesuatu yang berubah dalam bidang keuangan. Oke, karena di bawah Queen of Pentacles ada yang berubah di bidang keuangan. Semoga aja promosi ya. No, nggak promosi. Jadi apa dong? Ada rezeki gitu di bidang keuangan. Saya ngelihatnya gitu sih. Yang tadinya adem ayem, terus tiba-tiba ada sesuatu yang masuk gitu. Dan buat kalian itu menyenangkan, karena ya gimana pun juga kalian mengharapkan itu kan, mengharapkan perubahan, mengharapkan sesuatu yang baik di bulan Agustus, dan itu terjadi kok. Bidang keuangan juga gitu, nggak stuck. Oke, lanjut dengan bacaan yang berikutnya. Ini adalah di minggu ketiga bulan Agustus.
Ada semua, please. Please. No? I need some more, please. Okay. I need. That's it. Okay, that's it. See, ada star lagi. Kesuksesan, kebahagiaan, apapun yang kalian lakukan di minggu ketiga berhasil. Oke. Tapi ada indikasi kalian buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Apa ya? Oke. So, pesannya di minggu ketiga jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Oke. Prioritaskan aja untuk yang memang kalian prioritaskan gitu. Maksudnya kalau ada yang mengganggu atau menghalangi kalian itu cuekin aja. Tetap fokus sama hal-hal yang memang harus difokuskan gitu ya. Tergantung mau percintaan ke, mau apa tadi, karir ke, itu bisa. Tapi pesannya itu, aduh mohon maaf ya, itu di luar ada yang nggak tahu tuh. Pagi-pagi padahal jam 5 ini, jam 5 pagi. Oke. Pesannya di minggu ketiga itu plus ada kabar burung yang bilang begini begitu, ya bisa dipercaya bisa tidak sih, tergantung kalian kabarnya apa di minggu ketiga. Tapi itu berhubungan dengan hidup kalian dan dengan future, dengan masa depan kalian. Intinya sebenarnya masih baik-baik saja, intinya adalah bagus-bagus aja. Dan yang perlu kalian fokuskan justru ya apapun yang sedang kalian jalani, mau kehidupan karir, percintaan, apapun itu, dan tidak perlu terdistract atau teralihkan oleh hal-hal yang nggak perlu gitu. Karena ada indikasi di minggu ketiga bahwa kalian ngurusin hal-hal yang nggak penting gitu. Oke? Ada The Magician yang terbalik. Banyak hal tersembunyi yang nggak kalian tahu, banyak hal tersembunyi yang nggak kalian lihat di minggu ketiga bulan Agustus, dan itu membuat kalian kesel. Karena kayak gini, aduh, ini gue nggak tahu nih, ini aku nggak tahu nih, ini mau dibawa kemana, ini aku nggak tahu nih arahnya kemana, ini kok kayak gini. Itu banyak pertanyaan seperti itu di minggu ketiga, dan hal-hal yang nggak kalian tahu itu bikin kalian kesel. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang memang banyak hal yang belum terbuka. Nggak apa-apa, ada waktunya nanti akan terbuka. Kalaupun kalian menginginkan sesuatu itu untuk terbuka dengan jelas dan itu belum terjadi, nggak usah kesel karena memang belum masanya. Nanti juga ada waktunya dia akan terbuka dengan sendirinya, gitu. Ada Five of Cups yang terbalik. Sebagian dari Sagittarius harus melepaskan sesuatu dan harus nge-keep sesuatu. Jadi harus ada yang dilepas, harus ada yang dipilih, gitu. Dan saya mau bilang begini, kalau memang itu sulit untuk kalian memilih, tetap aja, tapi tetap harus memilih, pikirkan dulu dan pilih yang terbaik untuk semuanya. Jadi maksudnya kayak win-win solution gitu ya. Baik untuk kalian, baik untuk orang-orang di sekitar kalian. Karena kalau kalian nggak memikirkan dua hal itu dan kalian hanya memikirkan satu orang aja atau diri kalian aja atau keluarga kalian aja, tapi kalian merasa tidak nyaman dengan itu, ya susah. Jadi memang harusnya semuanya berjalan baik-baik aja, baik dari pihak kalian maupun dari pihak orang-orang di sekitar kalian, gitu. Oke? Lanjut dengan dua kartu ini, Two of Pentacles dan Three of Cups yang terbalik, dua-duanya terbalik ya. Oke. Di minggu ketiga ada sedikit pengeluaran untuk
Oke, kalian sedang mempertimbangkan apakah pengeluaran ini perlu atau enggak, karena ini bukan untuk diri kalian, ini untuk orang lain, atau bisa keluarga, bisa teman, atau orang yang dekat dengan kalian. Kalian menimbang-nimbang apakah perlu mengeluarkan hal tersebut. Oke. Itu yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan kalian, Sagittarius. Kalian harus mempertimbangkan lagi apakah kalian harus melakukan hal ini terus-menerus, padahal kalian sebenarnya nggak maunya hal lain, tapi tetap ada di situ karena memang merasa ya harus ada di situ, gimana lagi gitu. Jadi susah untuk kalian memilih, susah kalian menimbang-nimbang, dan masih ada terus di situ. Tapi apakah akhirnya kalian memutuskan, itu terserah kalian. Itu energi minggu ketiga. Saya akan membuka beberapa kartu untuk minggu terakhir di bulan Agustus. Ya, banyak. Oke, fine. Saya jadiin 2 ini aja ya, 2 row. Oke. Ini near future atau akhir-akhir bulan? Akhir-akhir akhir-akhir bulan Agustus. Two of Cups. Ada yang mau menikah, engagement atau apapun, Sagittarius. Ini kan sesuai banget ya. Aduh, calon menantu saya Sagittarius, dan memang Agustus punya rencana untuk tunangan dengan putra saya, ya kan? Nggak tahu dia nonton apa enggak. Dia tahu sih saya suka baca tarot. Tapi memang Agustus direncanakan untuk engagement dengan putra saya, so saya berusaha untuk pulang sebelum lockdown karena Timika mau lockdown, pusing. Tapi memang ada ikatan ya, ada komitmen, karena ada the lovers juga sih. Ini kartunya loncat sendiri kan, kalian lihat kan, so bukan saya yang milih, memang semesta yang memilih, so and my guardian angel yang memilih, so ini memang yang yang terjadi di dalam kehidupan beberapa dari Sagittarius. Saya tahu nggak semua, nggak lah ya. Masa semua Sagittarius menikah atau bertunangan di bulan Agustus? Tapi kalau itu yang terjadi lucu juga sih. Tapi intinya beberapa Sagittarius akan mengikat sebuah komitmen, dan ada juga soulmate-nya di sini. So memang ini terjadi atas keinginan semesta ini. So congratulations, okay. Tapi sebagian dari kalian yang Sagittarius juga ikatannya, kalaupun bukan tentang sebuah pernikahan atau sebuah percintaan, ikatannya adalah tentang karir, ya. So mungkin ada yang mau berganti karir, dapat promosi, dapat jabatan baru atau pekerjaan baru. Intinya adalah ada komitmen di situ, baik mau percintaan maupun karir. Mungkin juga bisnis, mungkin ya, sebagian dari kalian. Oke, ada Ace of Cups yang terbalik. Oke. Beberapa dari Sagittarius masih belum menemukan sesuatu yang bikin kalian senang, dalam arti masih mencari ya, belum dapat sesuatu yang kalian inginkan. Mungkin percintaan, mungkin karir. Lebih cenderung ke percintaan sih. So, ini message-nya untuk kalian Sagittarius yang belum menemukan percintaan di sampai bulan ini, sampai sekarang pada saat kalian nonton. Apakah ada orang yang datang kepada kalian? Nah, belum datang. Ini apa? Temperance, ini kartu kalian. Belum. Masih ditunggu ya. So untuk yang masih single Sagittarius, kalau menunggu menunggu seseorang belum datang. Kalau kalian Sagittarius, beberapa dari kalian yang tadi kan dapat nih, tapi ada juga kan yang tidak dapat gitu.
Ini kan general reading, jadi saya membaca semua energi yang ada di sini gitu, nggak cuma satu orang. So ada yang engage, ada yang bertunangan atau menikah atau mengikat sebuah perjanjian apapun itu, perjanjian pacaran, baru mulai pacaran, bisa komitmen begitu, atau komitmen sebuah pekerjaan atau bisnis, dan kalian ya punya soulmate ya, sebagian, oke, sebagian dari si Sagittarius, tapi sebagian lagi ini masih nunggu, nggak ngerasa punya cinta yang bagus, percintaan yang bagus sampai sekarang, belum merasa itu, dan masih nunggu karena ada Queen of Swords-nya terbalik, kemudian ada Temperance-nya juga terbalik. Ada yang masih bimbang, apakah orang ini perlu ditunggu atau cari yang lain aja gitu. Tapi vibe-nya, energi yang terbaca adalah kalian nunggu. Oke, so Sagittarius, sebagian dari kalian masih nunggu. Nunggu-nunggu seseorang yang bisa kalian jadikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan percintaan kalian. Oke, ada The Strength, dan ini adalah kartunya Leo. So untuk Sagittarius yang dealing dengan Leo, mungkin dialah soulmate kalian, mungkin. Ya, oke. So sekali lagi saya tidak memilih kartunya loncat sendiri. Itu memang cara saya membaca tarot, bukan saya yang milih. Saya percaya semesta yang memilih. Oke. Untuk akhir-akhir bulan, vibe-nya juga adalah sebagian dari kalian sudah menemukan soulmate, dan itu strong, dan itu kuat, ikatannya kuat, bondingnya kuat, banyak cinta juga. Ten of Cups, kalian dikelilingi oleh hal-hal baik. Ini lucu nih, kartu yang ini sama kartu yang ini vibe-nya beda separuh. Ini yang ini ya, tebaran terakhir ya, yang saya pakai Light Seeker ya, Light Seer ini namanya, yang ini, kartu yang ini. Oke. Ini terbagi dua, jadi sebelah sini sama sebelah sini. Vibe yang ini adalah, yaitu tadi, engagement, married, menemukan soulmate, menemukan cinta yang kuat, bondingnya, kemudian segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan mencintai kalian, dan mensupport percintaan kalian. Sebelah sini, tapi sebelah sini, menunggu orang yang tepat, menunggu orang itu berubah, menunggu apakah percintaannya bisa diteruskan atau tidak. Saya nggak tahu kalian yang nonton ini berada di bagian yang mana, yang sini atau yang sini. Sudah punya solid over atau belum punya seseorang yang solid yang bisa dijadikan tambatan hati kalian. Oke, yang ini masih menunggu. Oke, so sebagian dari kalian masih Ten of Swords, menunggu sih. Menunggu, dan Three of Wands menunggu juga, walaupun dengan vibe yang berbeda. Oke. Kalau yang ini, kalian menunggu orang lama, apakah, dan bertanya-tanya apakah orang tersebut bisa menjadi bisa menjadi orang yang memang buat kalian, ya, your sweetheart, pacar, apapun itu, atau lebih dari itu mungkin, menjalin hubungan yang solid, orang masa lalu. Yang ini juga sama sih, orangnya udah kalian kenal, sama, berarti orang yang udah kalian kenal. Bedanya ini masa lalu, yang ini adalah orang yang bukan di masa lalu pernah punya hubungan dengan kalian, tapi memang orang yang sudah lama kalian kenal, bukan orang baru. Dan kalian menunggu kedatangannya, kalian menunggu hal baik dari dia, atau mungkin kalian sudah pernah berhubungan dengan dia, tapi itu begitu-begitu aja. Jadi kalian berpikir ini bisa diterusin atau enggak. Nah gitu. Jadi vibe-nya yang sebelah sini seperti itu. So terbagi dua untuk in the near future bagi kalian yang Sagittarius, di mana sebagian sudah menemukan cinta sejati dan ingin meneruskannya menjadi satu komitmen yang solid, dan sebagian lagi belum menemukannya dan masih menunggu. Kalian ada di pihak yang mana saya nggak tahu, karena yang nonton ini banyak ya, so bisa resonate bisa tidak. Baik, ini adalah beberapa pesan dari dari Oracle Card. Yang ini adalah Angel's Prayer, yang ini adalah Message from Archangel,
Dan saya buka monologi oracle card aja satu ya untuk yang terakhir. Okay, thank you. The inner voice. Thank you angel for guiding me through my inner voice. Dengarkan kata hati kalian. Oke, untuk para Sagittarius yang masih bertanya-tanya, disarankan untuk mendengarkan kata hati kalian. Kadang-kadang kata hati kalian berkata benar, cuma kalian suka enggak gitu. Suka nyuekin, oke? Kemudian ada angel therapy. Archangel Raphael, give your cares and worries to angels and allow us to take your burden. Kalau kalian percaya dengan adanya guardian angel atau malaikat pelindung, karena saya percaya, dan saya tahu saya punya malaikat pelindung yang kadang-kadang ngomong sama saya nggak bisa lihat tapi saya bisa dengar, tapi nggak selalu. Kadang-kadang ngomong, kadang-kadang nggak ngomong, saya tanya juga nggak ngomong. Kadang-kadang nggak ditanya tapi ngomong. Suka-suka dia. Oke. Kalau kalian percaya dengan malaikat pelindung, ya kalian harus percaya bahwa malaikat pelindung akan selalu melindungi kalian dan menjaga kalian. Kalau yang nggak percaya, nggak apa-apa juga, karena tidak bisa semua orang punya pemikiran yang sama. Yang penting percaya Tuhan, toh. Karena bagaimanapun saya juga tidak pernah berdoa kepada si malaikat pelindung. Tidak, saya berdoanya ke Tuhan. Karena saya tahu yang nyuruh mereka itu adalah Tuhan. Gitu. Yang nyuruh mereka jaga saya adalah Tuhan. Beberapa beberapa orang yang mengikuti channel saya, ada yang bisa lihat dan mereka lihat di kanan kiri saya ada siapa. Saya sendiri tidak melihatnya, tapi saya mendengar, iya. Saya punya pendengaran yang sensitif untuk hal-hal seperti itu, dan tidak di kepala ya, di kuping, jadi beneran dengar, tapi tidak selalu gitu. Dan saya percaya itu adalah archangel yang menjaga saya, atau guardian angel saya. Pesan ini bilang bahwa kalau kalian percaya itu, dan kalian harus percaya bahwa guardian angel atau malaikat pelindung akan menjaga kalian. Kalau kalian nggak percaya, tidak apa-apa. Percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjaga kalian apapun caranya. Ya, dia kan maha ya. Tuhan adalah maha. Jadi percaya saja bahwa Tuhan akan melindungi kalian. Tapi kalau kalian percaya adanya archangel atau adanya guardian angel, juga nggak bisa loh berdoa pada mereka ya. Karena kan itu juga suruhan Tuhan loh. Gitu. Jadi ya doanya tetap ke Tuhan. Oke? Gitu aja. Lanjut dengan surrender to the divine. Menyerah pada takdir, menyerah dalam tanda kutip, karena kita nggak bisa juga menyerah yang do nothing gitu, tidak melakukan apa-apa. Kita tetap berserah pada takdir kita, iya, tapi juga tetap ikhtiar tentu saja, karena kita dikasih otak, dikasih organ tubuh yang lengkap, dikasih badan yang utuh supaya kita bisa melakukan segala hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tapi tetap kita punya takdir masing-masing. Oke? So, berjalanlah di track itu, percaya Tuhan saja, tetap berbahagia dalam segala hal. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua, dan salam light, angel, and love. Bye now.